Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini 17 Agustus tahun berapa tahunnya? 2026, kan ingat lagi belum baik? 2026 kita berkumpul kembali bersama di rumah dari rumah-rumah Allah dalam satu majelis, karena ini harinya khusus, kajiannya khusus juga. Maksud ulun kajian khusus, ulun kada lawas 30 menit kita bolehkan bu, insyaallah, karena ulun ada keperluan juga setelah ini di tempat yang lain. Yang penting kita ada yang kita dapatkan, kemudian kita dapat pahala insyaallah. Karena kita bersyukur ketika Nabi SAW bersabda, man qada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal haji tama. Siapapun yang mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah dan tidak ada niatan yang lain kecuali ingin mendapatkan kebaikan, kebaikan yang dimaksud adalah dia ingin mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadir pada majelis ilmu, maka sungguh dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Dan kabar baiknya, Nabi tidak memberikan durasi waktu harus sekian waktu. Hendak dapat pahala haji, jar Nabi, harus sejam pengajiannya, kada. Hendak 20 menit kah, sama aja. 30 menit kah, sama aja. Jadi insya Allah kita batasi di 30 menit ke depan kita sudah selesai. Kalau pian hendak haur, hendak lomba apa, kerdak lah, nah hendak 4 naik pinang lah, aduh sagin boy, paling pian mencangangi aja kan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita mengkaji ulang tentang target-target seorang muslim yang harus dia dapatkan pada kesehariannya. Ini perlu kembali untuk sama-sama kita ingatkan agar waktu kita itu memang benar-benar terarah, target kita benar-benar kita dapatkan. Karena kita tahu bahwasanya ketika seseorang dalam kehidupan ini dia tidak punya target jelas, tidak punya target pasti, maka dia akan sulit untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Seorang muslim dia harus punya target dalam kesehariannya. Target apa yang harus didapatkan? Tentunya yang pertama adalah ketika kita bicara ibadah sholat, maka ibadah sholat subuh itu dimaksimalkan dan benar-benar diharapkan dalam kondisi berjamaah. Jangan sampai kata para ulama, ibadah sholat subuh yang dikerjakan itu dilakukan sendirian. Target adalah dia berjamaah kalau memungkinkan, kecuali memang dalam kondisi yang sangat-sangat berat yang Allah sudah mengetahuinya. Kalau kita punya kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, maka kerjakanlah dengan cara berjamaah. Dan itu dilakukan oleh istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa sholat subuh itu ditarget dengan cara berjamaah? Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, man sholat subhi bil jamaah faka'annama shalla laila kullah. Siapapun dari seorang muslim, kata Nabi, mengerjakan ibadah sholat subuh dengan cara berjamaah, maka sungguh telah dicatatkan pahala dia telah melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Subuh berjamaah ini sebuah kelaziman, pahalanya tidak main-main, dicatatkan seperti dia melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Dan mustahil siapapun yang mengerjakan salat malam itu mustahil, berat. Jadi kalau kita mengerjakan salat subuh itu dengan cara berjamaah, catatan pahala yang kita dapatkan nanti khususnya pada kehidupan akhirat, timbangan kebaikan yang kita dapatkan telah tercatat orang tersebut telah melaksanakan salat malam sepanjang malam.
Dan di antara keutamaan salat subuh berjamaah juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang paling penting adalah man shalat subhi bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun dari seorang muslim dia mengerjakan salat subuh dengan berjamaah, maka sungguh kata Nabi dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah, yang kalau orang tersebut ditakdirkan wafat pada hari itu juga, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut sudah mengerjakan salat subuh berjamaah di hari itu, tinggal dia berhati-hati dengan hak manusia. Kalau seandainya dia wafat di hari itu dan dia orang yang sudah berhati-hati dengan hak manusia, orang tersebut mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidaklah di zaman Nabi istri-istri para sahabat mereka tidaklah mengerjakan salat subuh kecuali dilakukan dengan cara berjamaah. Anas ibnu Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun juga Mu'ad ibnu Jabal, dua orang sahabat Nabi ini punya kebiasaan setiap selesai salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang ini langsung pulang. Maka itu diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Rasulullah pun bertanya kepada dua orang sahabat ini, "Ala tudzakkira," kata Nabi, "kenapa kalian wahai Mu'ad, wahai Anas ibnu Malik, kenapa kalian tidak duduk dulu sebentar untuk menyelesaikan zikir selesai subuh?" kata Rasul. Maka dua orang ini kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, istri kami belum sholat." Pulanglah dua orang ini untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah lagi. Dan ini hukumnya diperbolehkan kita mengulang sholat kita untuk menemani orang yang belum mengerjakan sholat agar dia mendapatkan pahala jamaah, itu hukumnya boleh. Bahkan ini disunahkan. Contoh misalnya pian berada di masjid, tahu-tahu ada orang masuk dan dia belum mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar. Untuk mendapatkan pahala jamaah, membantu orang ini untuk mendapatkan pahala jamaah, kita bisa kembali sholat dengan orang ini walaupun kita sudah sholat. Hal yang demikian bersumberkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Suatu hari ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, maka datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu dia belum melaksanakan sholat asar, dia terlambat karena dia melakukan safar, melakukan perjalanan, dan dia baru tiba di waktu asar. Masuklah orang ini ke Nabawi. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat yang ketika itu sudah menyelesaikan sholat asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasaddaqa bihadza rajul?" Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Siapa yang mau sedekah untuk orang ini? Para sahabat ketika itu melihat sahabat yang datang tadi, kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, orang ini tidak layak untuk mendapatkan sedekah. Kalau bahasa kita, berduit sidin daripada kami ya Rasul." Karena tampilannya terlihat. Biasanya tampilan orang nang berduit itu kelihatan juga. Jar orang juga. Pina bedahi ya sidin. Bedahi aja berataan. Ulun banyak kada paham juga istilah bedahi ini. Pina bedahi sidin ya. Ya Rasulullah, orang ini bedahi ya Rasulullah. Kada perlu dan kada layak untuk mendapatkan sedekah ya Rasulullah. Maka Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, "Salatlah dengan orang yang belum salat ini, fa innaka nafilatan falahu fardun." Engkau salat dengan orang ini, kata Nabi, untuk menemani dia agar dia mendapatkan pahala jamaah. Maka engkau dapat pahala sunnah dan dia dapat pahala wajib, kata Nabi. Engkau dapat pahala sunnah dan dia dapat pahala wajib. Menemani orang ini agar mendapatkan pahala jamaah. Dan ini kebaikan yang di zaman kita hari ini, mohon maaf, jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ada orang yang masuk, dia belum sholat, kita sudah berjamaah. Menemani orang ini itu pahalanya besar. Keutamaan orang yang membantu orang lain, pertama Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Membantu orang lain itu diantara keutamanya dicatatkan pahala seperti dia i'tikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Mohon maaf, amal yang seperti ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di zaman kita hari ini.
Boleh jadi mungkin karena ketidaktahuan hukum, boleh jadi. Ini amalan ringan. Ada orang yang belum sholat dan kita sudah sholat, kemudian kita temani orang ini. Untuk apa? Agar dia dapat pahala jamaah. Itu pahalanya besar. Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah, kata Nabi. Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ada aja jalan-jalan yang Allah berikan kepada kita ketika kita mungkin dihadapkan dengan kesulitan. Sebab mungkin kita bantu orang lain tadi, Allah akan mudahkan urusan kita. Yang pasti kata Nabi, urusan dia di akhirat itu Allah mudahkan. Dan tidak ada urusan yang paling berat yang dirasakan oleh seorang hamba kecuali nanti dia berurusan pada urusan akhirat. Pahala yang selanjutnya itulah disebutkan oleh Nabi, khairu min a'takifa fi hadza masjid syahra. Lebih baik daripada engkau iktikaf di Nabawi selama 1 bulan penuh. Bayangkan dia iktikaf di Nabawi 1 bulan penuh, 1 bulan 30 hari. Dia iktikaf dan tidak tanggung-tanggung iktikafnya di Nabawi, kada lagi di Mujahidin. Di masjid kedua terbaik setelah Masjidil Haram. Kalau ada orang yang seperti ini, berapa pahala yang sudah dia dapatkan? Dan mohon maaf, amalan yang seperti ini jarang kita lakukan. Itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mu'adz ibnu Jabal, Anas ibnu Malik, dia punya kebiasaan. Selepas sholat subuh dia pulang. Dan itu ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tidak duduk dulu? 2 orang ini punya alasan, istri kami belum sholat ya Rasulullah. Kenapa sampai sholat subuh itu begitu diperhatikan oleh para sahabat? Dari 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, kalau kita bicara afdholiyah, meskipun ini semuanya perkara wajib, maka sholat subuh adalah sholat yang paling banyak keutamaannya. Sholat subuh berjamaah itu dicatatkan pahala seperti orang yang melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Dan dipastikan tidak ada yang mampu bertahan mengerjakan sholat malam sepanjang malam. Kita 30 menit aja itu sudah rasa cukup benar. 20 menit aja sudah habis modal doa, apalagi yang diminta. Orang yang melaksanakan sholat subuh berjam itu dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Subuh berjamaah 2 rakaat mungkin, mohon maaf, standar 5 menit selesai. 5 menit ini sudah tumakninahnya luar biasa. Karena inna ataina launul asri juga. 5 menit kita mengerjakan sholat subuh berjam itu diberikan harga oleh Allah seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Dicatatkan pahala, dia telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau seandainya dia harus meninggal juga di hari itu, ditakdirkan meninggal, selama dia berhati-hati dengan hak orang lain, orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh berjamaah ini adalah sholat yang disaksikan 2 kelompok malaikat. Tidak ada sholat yang langsung disaksikan 2 kelompok malaikat kecuali sholat subuh. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ketika malaikat yang bertugas di waktu malam dan malaikat yang bertugas di waktu siang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian dapatkan, malaikat yang bertugas di waktu malam, dari seorang hambaku? Maka malaikat yang bertugas di waktu malam mengatakan, kami mendapatkan di akhir tugas kami, fulan telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Malaikat yang bertugas di waktu siang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kalian dapatkan di awal tugas kalian? Maka dia berkata, kami mendapatkan di awal tugas kami, fulan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka sholat subuh itu disematkan dengan istilah yang sholat yang masyhudah, disaksikan 2 kelompok malaikat. Target harian orang muslim sehari itu, pertama sholat subuh itu berjamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Ini yang menjadikan Aisyah radhiyallahu anha, istri-istri para sahabat, ketika mereka tidak mendapatkan orang yang menemani mereka untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah-rumah mereka, mereka pergi ke masjid. Kita tahu ada hadis yang sangat masyhur. Di zaman Nabi SAW, dulu di zaman Rasul, Nabawi itu hanya punya 1 pintu. Pintu di belakang, keluar masuk jamaah itu di belakang. Di zaman Rasul SAW. Maka ketika kaum muslimin, sahabat dan juga istri-istri para sahabat ikut sholat subuh berjamaah,
Sahabat-sahabat yang berada di masjid, kaum laki-laki, mereka tidaklah dulu keluar sampai kaum perempuan itu sudah keluar. Karena pintunya satu, dari belakang. Keluar dulu, barulah kemudian sebahagian sahabat yang keluar, sebahagian sahabat menunggu waktu syuruk. Istri-istri para sahabat ketiga itu, mereka selepas subuh zikir sesaat, zikir-zikir yang ringkas, mereka langsung keluar dari masjid. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, saking gelapnya kami keluar dari masjid, kami tidak tahu siapa orang yang ada di samping kami. Karena di zaman dulu kan kada ada lampu, apalagi handphone. Keluar, ya sudah, sampai kami tidak tahu, kata Aisyah, ini siapa di samping kanan dan kiri. Ini gambaran bagaimana istri-istri para sahabat dan Aisyah radhiyallahu anha dan juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ikut mengerjakan sholat subuh dan mereka kemudian keluar di awal. Agar apa? Agar setelah itu memberikan kesempatan bagi kaum laki-laki untuk juga keluar dari masjid pada saat itu. Sehingga urutan sholat berjamaah bagi seorang perempuan ketika dia ingin mengerjakannya sholat di masjid, yang pertama adalah seorang perempuan itu sangat diperintahkan mengerjakan sholat berjamaah di masjid kalau dia mendapatkan satu dari dua sebab. Ini sering belum sampaikan. Yang pertama, kalau ada pengajian subuh misalnya, ada pengajian, maka ke masjid bagi perempuan itu lebih afdal karena ada pengajian. Karena pengajian di masjid itu keutamanya dicatatkan pahala seperti orang yang berhaji dengan sempurna. Yang kedua adalah kalau kita mendapatkan sholat jenazah di masjid, zuhur misalnya, maka perempuan lebih baik dia pergi ke masjid. Karena pahala sholat jenazah ketika mengerjakan sholat, maka mendapatkan pahala paling tidak, kata Nabi, Rasul menyebutkan asgharhu, paling kecil pahalanya seperti Uhud, kata Nabi. Gunung Uhud adalah gunung yang besar, gunung terpanjang yang ada di kota Madinah, kurang lebih 7 kilo panjangnya, lebarnya kurang lebih 3 kilo, tingginya kurang lebih 2 kilo. Besar dan berat Uhud inilah yang nanti akan ditimbang pada kehidupan akhirat bagi orang yang melaksanakan salat jenazah. Dan Nabi memberikan pernyataan yang sangat jelas, asgharhu, paling kecilnya, kata Nabi. Paling kecil, paling minim pahala orang yang salat jenazah itu adalah seperti gunung Uhud, kata Nabi. Ini paling sedikit. Standar paling sedikit salat jenazah itu pahalanya seperti gunung adalah orang yang baca Al-Fatihah, orang yang bersalawat kepada Nabi, orang yang mendoakan jenazah dengan kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian takbir yang keempat dia tidak berdoa, ini yang paling minim. Kalau kita sholat jenazah, takbir Allah Akbar, kita baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita baca salawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga dia hanya berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dia hanya doa ampuni orang ini, rahmati orang ini, hanya 2 kalimat. Kemudian takbir yang keempat dia tidak membaca apapun karena kada hafal misalnya. Model yang seperti ini paling tidak seperti gunung Uhud pahalanya. Apalagi nang lengkap bacaan doanya. Makanya Rasul menyebutkan paling kecil, paling sedikit, paling minim pahala salat jenazah itu adalah seperti gunung Uhud. Bagi siapa? Bagi orang yang paling minim doanya. Dan tidak ada doa yang paling minim kecuali hanya di 2 kalimat ini, ampuni dan rahmati. 2 kalimatnya 2 kalimat yang paling minim bagi orang yang mendoakan orang yang melaksanakan salat jenazah, ini doa yang paling minim. Nah, kalau ada yang model seperti ini, inilah kata para ulama, dia dapat pahala seperti gunung Uhud. Kalau nang terbanyak lagi doanya, gana lagi, lebih besar lagi. Makanya Rasulullah menyebutkan paling kecil, paling minim, kata Nabi SAW. Seorang perempuan yang dia mendapatkan di masjid ada sholat jenazah ataupun majelis ta'lim, maka lebih utama dia pergi ke masjid. Kemudian urutan yang berikutnya, pelaksanaan sholat berjamaah bagi seorang perempuan. Kalau di rumah dia tidak mendapatkan sholat berjamaah, di masjid dia mendapatkan sholat berjamaah, maka mana yang lebih afdal? Wallahu alam, mayoritas ulama menyebutkan dia ke masjid dengan menjaga hal-hal yang terlarang. Dalilnya apa? Dalilnya jelas, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga sebahagian istri-istri para sahabat, terkhusus waktu tersebut adalah waktu sholat subuh, karena ini waktu yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contoh yang memang disebutkan yang terjadi di zaman Rasul, di zaman para sahabat adalah ketika itu sholat subuh. Kaum perempuan mereka pergi ke masjid. Karena ketika itu perempuan-perempuan yang pergi ke masjid ketika itu adalah mereka tidak mendapatkan suami mereka untuk kembali ke rumah. Beda dengan istrinya Anas ibnu Malik, Muad ibnu Jabal, dia pulang ke rumah. Aisyah radhiyallahu anha, kenapa beliau ikut ke masjid? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bertahan di masjid sampai masuknya waktu syuruk. Sehingga Aisyah pun juga mengerjakan sholatnya di masjid sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, terkhusus ketika itu sholat subuh. Tapi kalau pian di rumah sholatnya berjamaah, di rumah juga di masjid berjamaah dan di rumah juga berjamaah, maka bagi perempuan berjamaah di rumah itu lebih afdal. Dan Nabi SAW beliau pernah bersabda, wa buyutahunna khairalahunna, rumah-rumah mereka itu lebih pantas untuk mereka sholat di dalamnya, kata Nabi SAW. Namun apapun itu, ini pilihan. Poin yang ingin ulun sampaikan adalah sholat subuh jangan dilepaskan kecuali dengan cara berjamaah. Target yang berikutnya adalah zikir pagi dan zikir petang, terkhusus kalimat Sayyidul Istighfar yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Khusus berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca kalimat Sayyidul Istighfar ini muqinan biha, dia yakin dengan kalimat tersebut. Kapan kita bisa yakin? Kalau kita tahu artinya, kalau kita tahu maksud dari Sayyidul Istighfar. Kalau ada orang yang baca Sayyidul Istighfar dan dia yakin dengan kalimat tersebut, kata Nabi, kemudian dia meninggal dan dia baca di waktu pagi, antara pagi sampai petangnya, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membaca di waktu petang, kemudian dia meninggal antara petang sampai paginya, maka dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kalaulah seandainya kita terlambat di waktu petang, kemudian kita ingat di waktu malam, maka tetap dibaca. Yang dibaca apa? Sayyidul Istighfarnya aja. Adapun zikir petang jangan dibaca lagi kalau sudah di waktu malam. Yang dibaca itu hanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar, khusus Sayyidul Istighfar. Kalau dia terlambat, telat, dia lupa di waktu petang, lupa untuk membaca, kemudian tibalah dia di waktu malam, maka waktu malam tetap dia baca. Adapun zikir petang jangan ditempatkan di waktu malam. Kenapa? Itu bukan lagi tempatnya. Bukan lagi tempatnya untuk membaca zikir petang. Ngarannya aja zikir petang, dianak di waktu malam, ya sudah, kadang awal lagi sudah. Yang bisa kita letakkan itu adalah Sayyidul Istighfar, dan itu disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Sayyidul Istighfar ini dia punya tujuan-tujuan pokok. Di antara tujuan pokok adalah pengakuan kita kepada Allah. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita mengakui, abu'u laka bi ni'matika alayya, hamba meyakini dan mengakui, ya Allah, Engkau lah zat yang memberikan nikmat kepada hamba. Semua nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah. Kemudian Sayyidul Istighfar itu juga adalah bermakna kita berlindung kepada Allah dari semua dosa-dosa yang kita lakukan. Makna Sayyidul Istighfar juga adalah kita bikin perjanjian kepada Allah. Kita bikin perjanjian untuk tidak melakukan kemaksiatan dan pelanggaran semampu kita. Kita benar-benar memberikan perjanjian, saya berjanji ya Allah tidak melakukan pelanggaran dan yang lainnya. Ini diantara makna Sayyidul Istighfar. Sehingga kalau orang itu memahami makna Sayyidul Istighfar, paling tidak kita pernah sekali membaca terjemahannya, kemudian kita mengambil intisarinya. Kadang harus setiap kalimat kita harus paham, tidak. Selama kita sudah mengerti pokok-pokoknya, kemudian kita baca Sayyidul Istighfar tersebut di waktu pagi, atau kita baca di waktu petang, atau kita baca di waktu malam, kemudian harus wafat juga di hari itu, maka orang tersebut, kata Nabi SAW, telah berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target yang selanjutnya keseharian kita adalah, ulun juga sering sampaikan, saban malam itu baca Al-Quran 100 ayat paling tidak, 100 ayat, karena ini akan sangat bermanfaat. Bacaan Al-Quran yang kita baca, setiap hurufnya itu mendatangkan keberkahan, setiap hurufnya mendatangkan 10 kebaikan. 100 ayat yang kita baca, kembali kita dicatatkan pahala seperti kita melaksanakan ibadah semalam suntuk. 100 ayat itu mudah.
Kalau orang mungkin sudah terbiasa, dia ambil ayat-ayat yang pendek 10 menit, 15 menit dia selesai. Kalau kita membandingkan menghadangi jawaban WA, membandingkan YouTube, membandingkan TikTok misalnya, apalagi TikTok, YouTube, Instagram, anak itu kayak itulah. Isinya tuh itu aja, padahal putar-putar juga. Maka ambil waktu sebentar, baca Al-Quran. Yang paling ideal itulah kita selesaikan dulu antara hubungan kita dengan Allah. Karena kalau kita belum selesai hubungan kita dengan Allah, belum tuntaskan, itu kadang ada hati yang mengganjal. Bukankah ujung-ujungnya kita gawi juga? Kadang kita melihat handphone ini bisa terpanggil untuk melihat handphone, itu luar biasa. Ini hadang dulu, kita selesaikan dulu hubungan kita dengan Allah, tuntaskan dulu 100 ayat. Baru mungkin kalau kita ingin selesaikan yang lain, silahkan. Karena siapapun dari seorang muslim mendahulukan hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan mudahkan urusan dia. Jadi antara target yang memang harus benar-benar kita dapatkan, biasakan baca 100 ayat di setiap malam. Surat apapun, ayat apapun, selama kita dapat 100 ayat, maka pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW dicatatkan pahala seperti dia beribadah semalam suntuk. Target-target yang ringan ini kalau sudah kita dapatkan, baru kita masuk kepada target-target berikutnya. Ini yang ringan-ringan aja dulu. Ya, sholat subuh dilakukan dengan cara berjamaah. Karena pahalanya terlalu besar untuk dilewatkan. Kita mohon maaf tidak tahu kapan kita diwafatkan. Kalau ada orang yang sudah sholat subuh berjamaah dan dia akan benar-benar mendapatkan ketenangan, kata para ulama. Karena kalau seandainya dia juga harus wafat hari itu, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ini target-target yang diharapkan. Sayyidul Istighfar kita tuntaskan, kemudian juga membaca 100 ayat di setiap malam. Di muqaddimah tadi ulun sampaikan, ini kajian khusus. Berhubung ini kajian khusus, waktunya khusus, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.